Teman-teman sekalian, ada orang yang kadang-kala bunuh diri, ini yang sangat disayangkan sekali ya, di mana orang yang bunuh diri celakanya mereka lakukan itu mengatasnamakan agama, ya. Teman-teman pernah mungkin mendengar istilah bom bunuh diri, ya. Mereka melakukan pengeboman misalnya ya di gereja misalnya, atau mereka melakukan pengeboman di kantor polisi ya, di pusat-pusat keramaian, seperti yang pernah terjadi yang udah lama sekali, kasus di Sarinah misalnya, ya, kasus bom teror seperti itu adalah bentuk upaya orang yang melakukan bunuh diri, tapi celakanya mengatasnamakan agama, ya. Mereka mengatakan itu jihad, ya, dan pemimpin mereka mengatakan bahwasanya kalau mereka berhasil melakukan itu, mereka dijanjikan surga. Ini berangkat dari kekeliruan di dalam memahami agama, ya, serampangan di dalam memahami ayat-ayat, memahami dalil-dalil, mengakibatkan terjadinya penyimpangan. Makanya ketika kita memahami teks-teks ya, dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidaklah lain kecuali kita kembalikan kepada pemahamannya para salafus soleh, karena mereka lah yang lebih paham ya tentang praktikal, tentang makna ayat, tentang tafsir ayat-ayat tertentu, ayat tersebut. Maka kalau kita pahami secara serampangan, maka akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan. Jadi antara itu di bom bunuh diri itu tadi, ya. Maka nggak boleh teman-teman sekalian, ya. Jangankan bom bunuh diri, ya, membunuh sesama Muslim, apalagi sampai melibatkan, ya, bukan hanya diri kita yang terbunuh, ya. Kalau bom bunuh diri ini kan bukan hanya diri kita yang terkena dampaknya, bukan hanya pelaku, akan tetapi orang yang tidak bersalah pun akan terkena dampaknya. Misalnya ada orang yang melakukan bom bunuh diri di gereja misalnya, ya, maka kata Nabi SAW, orang yang membunuh ya kafir mu'ahad, ya, dan apa ancamannya? Maka dia diancam tidak akan mencium bau surga, kata Nabi SAW. Orang yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia diancam tidak akan mencium bau surga. Padahal kata Nabi SAW, bau surga itu tercium selama perjalanan 40 tahun. Ya. Itu kalau dia misalnya ngebom di gereja misalnya. Tapi kalau misalnya ada orang bunuh diri ngebom misalnya di tempat umum, di kantor polisi, ya kita tidak menafikan di sana juga ada muslim begitu. Ada juga yang non muslim, ya. Maka apabila seorang muslim juga ikut menjadi korban dari ulah pelaku itu tadi, maka dia diancam dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhum jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin, kata Allah, dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah mengutuknya, serta menyediakan azab yang pedih untuknya. Bayangkan jemaah sekalian. Pertama, orang yang bunuh diri, dia telah merusak dirinya sendiri. Ini dosa, dia bunuh diri. Kemudian, celakanya dia ini ya melakukan bom bunuh diri misalnya, artinya orang lain juga ikut menjadi korban. Di pertama, dia mendapatkan dosa bunuh diri. Yang kedua, dia ikut mendapatkan dosa membunuh orang lain. Jadi double. Jadi double, teman-teman sekalian. Ya, ini beda ya. Ancaman dia bunuh diri ini beda. Plus dia melakukan bunuh diri, tapi dampak imbasnya itu orang lain juga kena begitu. Jadi korban juga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang seperti ini adalah dengan ancaman neraka jahanam. Kemudian Allah ancam dia kekal di dalam neraka. Kekal maksudnya di sini dijelaskan oleh para ulama bukan selama-lamanya begitu, tapi dia akan berada di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama, ya. Kemudian Allah murka kepadanya, kemudian Allah mengutuknya, dan Allah menyediakan azab yang besar bagi azab yang pedih, teman-teman sekalian. Maka ya, ini diantara dampak lain yang ditimbulkan dari bunuh diri itu tadi, ya. Dan ini berangkat dari orang bunuh diri mengatasnamakan agama. Jadi sangat berbahaya sekali, teman-teman sekalian.